semuanya, selamat datang di Planter Podcast, Plantation Pinter Podcast. Guys, ini adalah podcast pertama yang dimulai dari Plantation. Dengan saya Mariana selaku host di sini, dan saya di sini nggak sendirian, di sebelah saya ada Pak Jerry. Hai Pak Jerry. Halo. Pak Jerry ini adalah Human Capital Head KPN Plantation. Pak Jerry apa kabar? Kabar baik. Pak Jerry, di sini kita nanti akan membahas mengenai 10 pedoman kinerja kerja, yaitu salah satunya mengenai disiplin. Ya. Tapi sebelumnya pasti semuanya penasaran dong, Pak Jerry itu siapa sih? Iya, Pak Jerry itu dia sebelumnya bekerja di Goto. Di Goto itu dari 2022 sampai 2023, habis itu kesini ya Pak ya? Betul. Apa pertama kali kerja di mana Pak? Saya pertama kerja di perusahaan Musimas, kelapa sawit di Medan, 2016, kemudian 2015 sampai 2022 saya ke Sinarmas. Oh, Ya. oke. Berarti Pak Jerry ini adalah seorang yang cukup loyal dia di dalam perusahaannya. Ya. Kemudian yang saya lihat nih Pak Jerry selalu terlihat bugar selalu sebelum kita ke disiplin, karena pasti sebelum menjadi seorang yang disiplin harus memiliki jiwa yang sehat ya Pak ya. Betul. Itu gimana sih Pak caranya biar bisa terlihat selalu fresh datang ke kantor? Dan yang saya tahu nih, Bapak tuh selalu datang pagi. Betul, saya datangnya pagi. Mungkin jam-jam 6.30 sudah lihat saya pakai outfit celana pendek, kaos, Oke. habis olahraga atau baru mau mulai. Oh, itu naik mobil dong ke kantor? Kadang saya naik mobil, kalau dari Senin Jumat biasanya saya naik KRL. Jadi Naik dari KRL. rumah ke KRL dulu, KRL kemudian ke sini, dan habis itu naik ojol. Habis ojol nyampe Gama Tower. Nyampe Gama Tower sebelum 6.30, habis itu udah olahraga. Kalau nggak sempat di rumah, gitu, olahraga di sini atau ke gym. Itu akan selalu seperti itu Pak? Sama ritual? seperti itu, consistently, even sampai weekend. Oh, jadi berarti waktunya itu bakal habis buat dari perjalanan ke kantor, di kantor, terus habis itu langsung pulang lagi. Work-life balance-nya gimana Pak? Pasti kan butuh waktu untuk ketemu sama keluarga, me time, liburan. Oke, kalau saya nggak, work-life balance itu kayak a myth gitu ya mitos gitu. Artinya work-life balance itu sebenarnya work-life integration. Kenapa? Kita kalau bekerja itu tidak terpisah juga, nanti misalnya ada telepon dari family, keluarga dan sebagainya, dan vice versa gitu ya, kebalik. Ya kalau ada sesuatu yang urgent dari manajemen, telepon Pak Patrick atau Pak Brian, oke, call, ya kita juga angkat juga even the weekend gitu. Dan sama juga kalau kita bekerja, misalnya keluarga ada yang urgent, kalau kita kalau memang kita bisa angkat, kita akan angkat, kita bantu. Jadi semua itu terintegrasi jadi satu. Kalau di pagi saya udah berangkat, ya me time saya ya waktu saya workout gitu, olahraga gitu, mau lari, renang, gym, atau calisthenics, itu semua sama gitu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita membagi waktunya ya. Jadi kalau misalnya kita masuk 8.30, selesainya 5.30 sore, itu semuanya kan sama 9 jam, 1 jam istirahat. I think juga semua kalau misalnya dia ada bekerja dengan work office hour itu sama 8 jam, semuanya sama. Tapi yang penting adalah ketika kita bekerja, kita benar-benar bekerja gitu. Jadi we spend our time, we plan our day, then we plan what we do what we plan. Nah, berarti untuk mendisiplinkan kita kayak bangunnya udah harus pagi, itu berarti dari di rumah jam berapa Pak? 4.30 ya? Oke, kalau saya bangunnya automatically jam 4 sebenarnya udah bangun. Kadang bisa di bawah jam 4, dan itu sudah sangat lama saya lakukan gitu. Nah, itu cara disiplin bangunnya itu kayak gimana ya Pak? Karena jujur saya sendiri aja buat bangun pagi itu tuh sulit banget. Oke, ya ini memang harus mulai dengan diri sendiri, dan udah lama. Kalau saya ini kan praktisi meditasi udah cukup lama, mindful dan sebagainya. Jadi kebiasaan itu sudah ada semenjak 10 tahun lalu malah gitu. Even sebelum saya masuk kuliah juga sebenarnya juga sudah, cuma itu jam 5 gitu. Jadi kita harus plan gitu. Kalau udah terbiasa, kalau teorinya 3 minggu kalau kita melakukan sesuatu, kita udah lakukan, itu akan menjadi bentuk habit. Oke deh Pak, ini yang terakhir banget nih Pak, masuk ke poinnya. Bagaimana untuk menjadi orang yang disiplin? Karena kan
kalau mau menjadi orang yang sukses itu kan salah satunya harus disiplin ya Pak ya. Correct, Benar-benar correct. disiplin, disiplin di dalam dunia pekerjaan, bahkan sampai ke keluarga juga karena kan kita harus bagi waktu kita kan. Betul, betul. Ya, Kalau dari kalau sisi Pak disiplin Wesley kalau dari Pak- saya itu sebenarnya tetap kita harus plan dulu. Plan dulu. Kalau plan, kemudian kita do the plan. Nah, kalau misalnya ini saya contoh nih, misalnya mau diet gitu. Kebanyakan kan orang pada gagal tuh. bener tuh. Plannya terlalu jauh gitu ya. We don't talk about a too long period. Kita talknya short term dulu. Karena kita bentuk kebiasaan itu kan nggak langsung harus panjang. Start dulu dari yang kecil. Jadi plan dulu yang kecil, work the plan. Ya, kita buat chunking gitu, kecil. Nah, ini the tips yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat di YouTube dan sebenarnya ada Pomodoro Technique itu banyak sekali gitu. Tapi kalau dari saya mulai dari yang kecil, kerjakan plan itu. Ya. Kalau lihat mungkin schedule saya itu pada dari pagi di kalender saya udah plan seminggu mau ngapain, hari ini mau ngapain, di jam berapa saya mau ngapain, itu sudah terplan gitu. Nah kalau misalnya sama juga, kalau misalnya ada yang urgent call dan sebagainya, oke, plannya berarti kita adjust. Kita jangan plan tuh terlalu panjang gitu. Plannya sedikit-sedikit, kemudian kita work our plan. Oke deh. Berarti intinya dari Pak Jerry itu tuh gak usah jauh-jauh kemana-mana dulu. Kalau mau menjadi orang yang disiplin itu kita buat plannya dulu, timelinenya dulu, tapi gak usah yang jangka panjang, jangka pendeknya dulu, fokusin ke arah situ dulu, baru dilakukan. Jangan udah bikin jauh-jauh. Biasanya memang sih kayak resolusi segala macam tuh bikin 1, 2, 3, 4 sampai banyak. Gak usah kemana-mana, bikinnya fokus satu-satu dulu, baru dilakukan ya Pak ya, baru di checklist. Correct. Oke Pak Jerry, jadi mengenai disiplin nih kalau misalnya di dalam dunia pekerjaan, terlebih lagi kan Bapak kan sebagai head capital kan, ngedeliver dari sisi Bapak jadi seorang yang disiplin ke timnya bagaimana, dan kadang kita selaku tim juga, sesama tim kan misalnya saya sudah disiplin, terus di sebelah saya teman saya nggak disiplin, terkadang kan itu juga bisa memberikan impact kepada diri kita masing-masing. Dia nggak disiplin jadi yaudah deh saya juga ikutan, gak usah disiplin aja. Nah untuk mempertahankan kedisiplinan itu seperti apa dan mendeliver kita yang sudah disiplin ini kepada teman-teman di sekitar kita kayak gimana di dalam dunia pekerjaan. Ya, ini saya contohkan ke tim saya sendiri ya yang saya deliver. Nah, mereka juga tahu saya orangnya sangat disiplin. Saya selalu work the plan, kemudian governance atau cadence setiap ke tim itu dengan masing-masing departemen itu sudah ada. Dan saya panggil itu selalu, saya early in the morning saya udah panggil gitu, apa yang mau dilakukan. Nah, plan yang mau dilakukan itu saya selalu track, saya selalu panggil. Dan saya juga ada SOP tersendiri dan mungkin ini di-share aja di sini. Dan teman-teman departemen dan teman-teman tim semuanya, staff gitu sudah tahu, oke, kalau kita ada melakukan misalnya kesalahan gitu dalam deliverable dan sebagainya, ada typo dan sebagainya, itu secara kita mutually agree itu akan dikenakan penalty. Nah, penalty ini yang membentuk sifat-sifat disiplin nanti. Oke, saya harus lebih disiplin, lebih teliti dalam bekerja. Saya tidak boleh telat. Kalau misalnya tiap Jumat ini kita ada morning briefing gitu, 8:30 gitu. Jadi kalau misalnya telat saya akan kenakan ini penalty gitu. Tapi ini semua udah mutual agreement gitu. Jadi angkanya berapa, kemudian itu disumbangkan di akhir minggu itu kita bagikan. Nah, itu yang membentuk habit satu-satu. Jadi timnya juga udah terbiasa disiplin, SOP dijalankan. Nah, kalau misalnya tidak jalankan SOP ada efeknya gitu kan, penalti ya. Kalau hari ini dipotong, besok dipotong lagi, makin lama ini kan juga kasihan gitu. Boncos ya Pak ya? Ya boncos juga, dan satu lagi kan malu gitu ya. Iya, malu. Kalau teman-teman semua pada hadir, dia tak datang, kita sorakin halo, selamat datang gitu. Oh, itu adalah salah satu juga yang ngedelivered ya. Jadi orang-orang jadi lebih disiplin lagi, lebih tepat waktu lagi. Itulah diskusi kita dengan Pak Jerry selaku Human Capital Head KPN Plantation mengenai tentang disiplin. Jadi disiplin itu ada 2 poinnya, baik di dalam perspektif personal dan di lingkungan pekerjaan, yaitu pertama kita harus buat plannya dahulu, kemudian kita mendeliver apa yang kita miliki, memberikan action terhadap semua teman-teman ke tim kita di sekitarnya. Betul Pak? Betul, nah, kemudian kita monitor. Dan dimonitor. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan Planter Podcast, Plantation Pintar Podcast. Saksikan
podcast-podcast lainnya yang akan membahas mengenai 9 pedoman kinerja kerja di Plantation. Karena pastinya jauh akan lebih menarik lagi dan lebih seru lagi. Dan jangan lupa follow sosial media kita di KPN Plantation dan live at KPN Plantation di sini nih. Oke, terima kasih Pak Jerry. Terima kasih semuanya. Bye semua. Thank you, Pak.